Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam Joseph Generation Fellowship. Dan saya percaya waktu Tuhan sudah tiba untuk kita. Ya, sama seperti ketika firman Tuhan mengatakan sesuatu dan itu terjadi. Alkitab mencatat itu terjadi, maka demikianlah dalam hidup kita. Ketika firman Tuhan sampai kepada kita, datang kepada kita, maka waktu penggenapannya akan terjadi juga. Nah, kita sudah melihat bahwa pada akhir zaman ini, ya di zaman akhir ini, Tuhan akan mencurahkan rohnya secara besar-besaran. Jadi ini sama seperti ketika pertama kali Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, ya demikianlah pada akhir ini, pada zaman akhir ini, hanya bedanya kekuatannya lebih luar biasa dan lebih masif. Ya, kalau dulu di loteng Yerusalem 120 orang, ya 120 orang murid Yesus, semuanya menerima pencurahan roh. Dan pada zaman akhir ini, orang-orang akan menerima secara masif. Ya, jadi dimanapun orang benar berada, ketika orang benar berkata-kata, Roh Kudus akan dicurahkan begitu saja, ya, tanpa penumpangan tangan. Jadi peristiwanya mirip dengan di loteng Yerusalem, hanya ini lebih kuat dan lebih masif. Dan saya percaya kalau firman Tuhan sudah katakan seperti itu, artinya terjadi. Karena ketika Yesus berkata, tunggulah, ya, nantikanlah Roh Kudus di Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem. Murid-muridnya berkumpul di Yerusalem, tidak tahu kapan Roh Kudus akan dicurahkan, tapi mereka berkumpul dan menanti-nantikan. Ketika mereka menanti-nantikan, yang dinantikan itu datang. Bukannya mereka sudah menantikan lalu tidak datang. Yang dijanjikan itu datang. Nah, sekarang firman Tuhan sudah menyatakan bahwa pada zaman akhir Tuhan akan mencurahkan rohnya secara besar-besaran. Jadi sama seperti peristiwa di loteng Yerusalem. Hanya kali ini lebih kuat dan lebih masif. Lebih banyak lagi yang menerimanya. Karena Tuhan akan memakai orang-orang benarnya yang sudah terlebih dahulu menerima pencurahan roh untuk menjadi seperti bom waktu. Ya, di mana orang benar berada, di situ akan terjadi pencurahan roh. Tuhan sedang bekerja. Nah, sebelum pencurahan roh yang besar-besaran itu terjadi, ada tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya itu diberikan Tuhan kepada Bani Sion. Itu sebabnya di awal tanda ini Tuhan membangkitkan Bani Sion terlebih dahulu. Jadi ada Bani Sion. Karena kalau pencurahan roh terjadi, artinya harus ada orang yang menerimanya. Karena pencurahan roh tidak akan terjadi pada binatang. Tapi pada orang, harus ada orang yang menerimanya. Ketika firman Tuhan katakan, hai Bani Sion, bersoraklah. Artinya harus ada Bani Sionnya. Nah, kalau tidak ada, artinya Tuhan yang bangkitkan. Bani Sion akan ada. Orang-orang yang memperkenan hati Tuhan dan diperkenan Tuhan. Pasti ada. Ya, nah orang-orang ini sedang dibangkitkan dan sudah dibangkitkan. Ya, jadi bangkitnya Bani Sion. Lalu Bani Sion ini orang-orang yang memperkenan Tuhan, orang-orang yang diperkenan Tuhan, ini akan bersorak-sorai. Dan kali ini bukan karena apa yang dicapai oleh dirinya sendiri, tetapi bersukacita, bersorak-sorai karena Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya dan melalui hidupnya. Jadi secara nyata benar-benar jelas ini adalah perbuatan tangan Tuhan. Kalau bukan perbuatan tangan Tuhan tidak mungkin bisa. Ya, jadi untuk Bani Sion, jadi tanda-tandanya ada pada Bani Sion. Bani Sion adalah orang yang memperkenan hati Tuhan dan yang diperkenan oleh Tuhan. Yang menerima kasih karunia dari Tuhan, yang menerima anugerah dari Tuhan. Ya, jadi tandanya bukan pada orang fasik. Tandanya pada orang benar. Tandanya pada orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, dan akan terjadi percepatan ilahi. Karena dikatakan hujan awal musim akan diturunkan, akan dicurahkan. Dan hujan akhir musim akan dicurahkan juga. Hujan awal dan hujan akhir biasanya ada satu periode. Ya, kira-kira 4 bulan. Nah, hujan awal, hujan akhir akan menjadi tanda ya untuk Bani Sion
Sehingga ketika terjadi pencurahan roh yang besar-besaran, ini terjadi terlebih dahulu dalam kehidupan Bani Sion. Jadi ada hujan awal, hujan akhir. Percepatan ilahi yang luar biasa. Tiba-tiba saja orang-orang yang mendengarkan firman, tadinya sulit untuk mengerti. Ini maksudnya apa firman Tuhan? Tapi tiba-tiba Tuhan membukakan pikirannya, membukakan hatinya sehingga bisa menerima firman itu, bisa mengertinya. Ya, ketika terjadi percepatan ilahi, artinya musim menabur dan musim menuai tidak ada jeda lagi. Begitu kita menabur, hari itu juga kita menuai. Saat ini kita menabur, saat ini juga kita menuai. Tuhan sedang bekerja. Tetapi Tuhan juga katakan untuk Bani Sion, untuk di Sion itu yang akan terjadi adalah kita menuai apa yang tidak kita tabur. Artinya ini akan ada percepatan ilahi yang lebih cepat lagi. Sebelum kita berpikir, Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Sebelum kita menabur, kita sudah menuai. Inilah kehidupan di Sion. Ya, kehidupan di Sion penuh dengan mujizat. Kehidupan di Sion penuh dengan campur tangan Tuhan, penuh dengan intervensi ilahi. Kehidupan di Sion, usaha manusia akan menjadi sia-sia. Usaha manusia yang diperhitungkan adalah usaha yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Usaha yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Nah, selanjutnya tanda-tandanya itu adalah kelimpahan di dalam firman dan roh. Karena di dalam Yoel pasal 2 kita baca terlebih dahulu mulai ayat 23. Ayat 23 dan 24, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Lalu ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Akan terjadi kelimpahan di dalam firman dan roh. Gandum bicara tentang firman. Benih gandum adalah firman. Anggur dan minyak bicara tentang Roh Kudus. Jadi akan ada kelimpahan firman dan roh. Jadi orang-orang yang dulu merasa kok susah ya doa dalam bahasa roh, susah doa dalam roh, apalagi meluap-luap. Tapi kali ini Tuhan akan bekerja atas Bani Sionnya. Tidak ada lagi masalah. Karena Tuhan sendiri akan mencurahkan rohnya. Ketika kita berdoa, kita bisa merasakan, oh ini sorga turun atas kita. Sehingga kita bisa berdoa dengan meluap-luap. Kita bisa berdoa semakin agresif. Sehingga musuh yang bertindak secara agresif pada akhir zaman ini akan terlindas justru oleh kita. Bukan kita yang terlindas oleh keadaan zaman ini. Kita yang melindas. Ya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat kembali di kitab Yesaya. Yesaya pasal 59. Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Jadi inisiatif dari Tuhan untuk kelimpahan firman dan roh terjadi dalam kehidupan kita. Dan pasti ini terjadinya dalam kehidupan Bani Sion. Nah, kalau kita perhatikan ada dua unsur yang Tuhan berikan. Yang Bapa di sorga berikan kepada kita. Yaitu firman dan roh. Nah, dua unsur ini adalah yang terbaik dari sorga. Yang terbaik sudah diberikan kepada kita. Itu sebabnya segala sesuatu itu akan mengikuti. Karena kalau yang terbaik sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sudah diberikan oleh Bapa di sorga kepada kita. Apalagi yang hanya baik-baik saja. Tuhan pasti akan memberikannya. Kita fokus saja kepada firman dan rohnya.
Dan seharusnya kita tidak disibukkan oleh berbagai hal di dunia ini. Kita seharusnya disibukkan oleh firman dan rohnya. Dan satu lagi yang berkata, ya di dalam ayat 21 ini dikatakan, adapun aku, inilah perjanjianku. Siapa yang mengatakan itu? Bapa di sorga. Jadi seharusnya itulah yang menjadi fokus kita. Dan seharusnya itulah yang menjadi kesibukan kita. Firman, Roh Kudus, dan Bapa di sorga. Segala sesuatu yang kita lakukan berasal dari sorga. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, sorga membackup kita. Karena firmannya sudah datang kepada gerejanya. Apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Artinya inisiatif dari sorga, tetapi yang dilakukan itu di bumi. Siapa yang melakukan di bumi? Siapa orang kuat di bumi? Manusia. Manusia, orang-orang benar yang telah dibangkitkan Tuhan. Orang-orang benarnya akan menjadi orang kuat di bumi ini. Bukannya iblis lagi. Iblis sudah dibuang ke bumi, lalu dibuang ke laut, nanti sebentar lagi mau dibuang ke tempat yang paling dalam. Sementara musuh semakin lemah, kita semakin kuat. Kenapa kita semakin kuat? Karena ada firman dan roh. Kalau Tuhan sudah berfirman, Bapa di sorga sudah berfirman, bahwa aku mencurahkan rohku ke atasmu. Rohku menghinggapi engkau. Rohku yang menuntun engkau. Rohku yang menguasai engkau. Maka ketika kita dikuasai, hanya tinggal masalah waktu. Firman yang ada di dalam kita akan digenapi. Daud ketika diurapi oleh Samuel. Nah, Daud tidak tahu apa-apa. Daud tidak tahu kalau hari itu Daud akan diurapi oleh Samuel. Bahkan Daud merasa bukan bagian dari pesta itu. Karena sementara kakak-kakaknya ada di rumah mengikuti pesta, Daud ada di padang penggembalaan. Daud tidak ada di rumah. Ini seperti orang yang diasingkan oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Tetapi sekali lagi, kalau kita melihat keberadaan Daud, Daud tidak mengeluh. Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika Samuel datang, satu persatu anaknya Isai lewat di depan Samuel. Dan Tuhan berkata, roh Tuhan yang ada pada Samuel berkata, bukan ini orangnya yang harus engkau urapi. Semuanya lewat. 7 orang dengan badan yang besar-besar, dengan tubuh yang tegap. Semuanya lewat di depan Samuel dan Samuel berpikir, mungkin ini orangnya. Kenapa? Karena dulu waktu mengangkat Saul, waktu mengurapi Saul menjadi raja, Saul itu lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepertinya ini yang menjadi petunjuk. Tetapi dengar sekali lagi, petunjuk Tuhan pada zaman dulu dengan zaman sekarang itu bisa berbeda. Karena Tuhan kita itu progresif. Ya, Tuhan kita tidak statis, progresif, dinamis. Jadi kita harus tahu untuk sekarang ini petunjuk Tuhan apa, ya sekarang ini harus kita dengar. Jangan pakai yang dulu. Ya. Waktu bangsa Israel berperang, tidak semuanya pakai strategi yang sama. Berbeda. Ketika tidak ada petunjuk Tuhan, tidak ada firman Tuhan, bangsa Israel menyerbu kota Ai, kota yang kecil. Tetapi bangsa Israel dikalahkan karena tidak ada petunjuk Tuhan. Dia berpikir, mereka berpikir yang menyerbu ke kota Ai berpikir sama seperti menyerbu kota lain, ya kita serbu aja kota Ai, kita pasti menang. Tanpa petunjuk Tuhan. Pakai petunjuk Tuhan yang dulu, nggak bisa saudara. Harus yang sekarang. Harus yang sekarang. Tuhan katakan, anggur baru akan dicurahkan.
Nah, anggur baru tidak bisa dimasukkan ke kirbat yang lama, ke kantong yang lama. Kenapa? Kalau kantongnya lama, anggurnya baru, kantong ini akan rusak. Anggurnya akan jatuh. Jadi tidak tertampung. Itu sebabnya kalau kita sedang melakukan sesuatu atau akan melakukan sesuatu, kita harus menerima petunjuk Tuhan yang baru dan dengan pikiran yang baru. Jangan pikirannya yang lama lagi. Oh iya, dulu kan terjadi kayak begitu. Jadi saya mau kayak begitu juga. Enggak bisa, saudara. Satu-satu orang beda-beda. Dalam kehidupan satu orang, Tuhan bisa melakukan A. Tapi dalam kehidupan orang lain, Tuhan bisa melakukan B. Jadi seharusnya lah, dalam hidup kita ada kelimpahan firman dan roh. Dan seharusnya fokus kita hanya kepada firman dan roh. Dan kita disibukkan oleh firman dan roh. Nah, sekali lagi, Daud ketika ada di padang penggembalaan, dia tidak tahu kalau hari itu dia akan diurapi menjadi raja. Tidak ada terpikir dalam pikiran Daud bahwa dia akan menjadi raja. Tidak mungkin, saudara. Di rumah saja diasingkan. Lah kalau jadi raja, seluruh bangsa. Di rumah aja nggak menjadi raja. Di rumah aja menjadi orang yang paling bawah. Ya, di kalangan anaknya Isai ini yang paling bawah. Orang-orang ikut dalam pesta di mana Samuel hadir. Tapi Daud pergi seperti biasa, melakukan rutinitasnya, pergi ke padang penggembalaan sampai Samuel berkata kepada Isai, apakah sudah semua anakmu ada di sini? Dan Isai tidak bisa menyembunyikan Daud lagi. Ini waktunya orang benar akan ditampilkan. Orang benar akan dimunculkan. Isai tidak bisa menyembunyikan Daud lagi. Isai berkata kepada Samuel, ada satu lagi. Oh dengar saudara, kalau engkau bisa melihat di lingkunganmu, di keluargamu, tidak terjadi apapun juga. Oh dengar, ada satu orang. Ada satu orang lagi yang akan dipakai Tuhan untuk mengubahkan keluargamu, untuk mengubahkan lingkunganmu, untuk mengubahkan kota dan bangsa. Satu orang laginya adalah engkau, orang yang dibangkitkan Tuhan. Dan ketika Tuhan membangkitkan engkau, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Ketika Samuel berkata, panggil Daud. Dan kalau Daud belum sampai ke tempat ini, pesta tidak bisa dilanjutkan. Semua harus diam sampai Daud datang. Oh mungkin selama ini engkau merasa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau roh Tuhan sedang bekerja, kalau roh Tuhan sudah dicurahkan atas hidupmu, maka pesta harus berhenti. Kecuali kalau engkau datang, segala kegiatan harus berhenti. Kecuali kalau engkau datang. Ketika Daud datang, pesta baru bisa dilanjutkan. Oh haleluya, dari orang yang tidak ada apa-apanya, dari orang yang dikucilkan, dari orang yang tidak dianggap, tapi Tuhan yang mengangkat tinggi. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Sejak Daud diurapi oleh Samuel, kehidupannya berubah. Dia mulai masuk ke istana, dia mulai ke medan pertempuran. Lawannya beda. Ada level yang baru dalam kehidupan Daud. Itu sebab ketika terjadi pencurahan roh, maka hidup saudara akan berubah juga. Akan ada level yang baru. Karena ketika Samuel mengurapi Daud, firman Tuhan jelas berkata, Daud dikuasai oleh roh. Ketika Roh Kudus menguasai kita, maka langkah-langkah hidup kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menuju penggenapan janji, menuju penggenapan firman Tuhan yang bekerja. Haleluya. Sejak diurapi oleh Samuel, kehidupan Daud berubah. Dia mulai mengalahkan Goliat. Diperhadapkan kepada Goliat, tetapi Daud tidak takut. Karena Daud berpegang kepada Tuhan.
Daud punya firman. Daud punya Roh Kudus. Saudara punya firman, punya Roh Kudus. Saudara bisa mengalahkan segala musuh-musuhmu. Engkau bisa mengalahkan segala kelemahanmu. Engkau bisa mengalahkan segala kekuranganmu. Segala masalah yang ada di rumahmu, engkau bisa patahkan. Karena engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita memiliki firman dan rohnya, hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Daud setelah itu, setelah menghadapi Goliat, dia mulai menghadapi bangsa-bangsa lain. Dan ketika Daud berperang, selalu diberikan kemenangan. Kalau roh Tuhan ada pada kita, ketika kita berperang, kita bertempur melawan musuh-musuh kita, kita selalu diberikan kemenangan. Kalau engkau saat ini sedang sakit, dengar, ini pertempuranmu. Ayo lakukan pertempuranmu. Kalau Roh Kudus menguasai engkau, maka engkau akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Bukan engkau lagi engkau yang memenangkan, tetapi Tuhan yang memberikan kemenangan. Bahkan engkau menang sebelum bertempur. Tuhan sedang memberikan kemenangan kepada Bani Sionnya, kepada orang-orang yang memperkenan hatinya dan yang diperkenan olehnya. Tuhan sedang bekerja untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Daud ketika bertempur, ketika berperang, selalu menang. Tidak pernah kalah. Haleluya. Dan strategi Daud apa? Strategi Daud adalah Tuhan. Strategi Daud bukan pikirannya. Strategi Daud bukan pengalamannya. Ketika menghadapi Goliat, Daud boleh punya pengalaman dari mengalahkan beruang dan singa. Tetapi setelah itu, dia mulai pakai baju perang. Waktu melawan Goliat, tidak bisa pakai baju perang. Nggak bisa jalan. Dia tetap pakai baju gembala. Sama seperti ketika melawan beruang, dia melawan Goliat dengan alih-alih. Untuk awal, pengalaman bisa dijadikan patokan. Tetapi setelah itu, Daud tidak pernah memakai alih-alih lagi. Bahkan untuk membunuh Goliat, Daud memakai pedang. Dia tidak memiliki pedang, tapi Goliat punya pedang. Jadi ketika Daud mengumban dan batu itu masuk ke dahi Goliat dan Goliat jatuh, Daud mengambil pedangnya dan dengan pedang, ini sesuatu yang baru dari Daud. Mungkin itu pertama kalinya dia memegang pedang. Karena selama ini dia memegang tongkat. Ini pertama kalinya dia memegang pedang. Dan pedang yang pertama yang dia pegang adalah memenggal kepala musuh. Haleluya. Yang ditakuti oleh bangsa Israel. Dipenggal kepala Goliat. Ketika Goliat dipenggal kepalanya, bangsa Israel bebas dari penjajahan. Bebas dari ketakutan. Oh, engkau akan dipakai Tuhan. Bukan hanya engkau bisa menguasai ketakutan itu, tapi engkau akan membuat orang-orang yang ketakutan menjadi bebas. Karena roh Tuhan ada di dalam engkau, firman-Nya ada di dalam engkau. Oh, haleluya. Buka hatimu, buka pikiranmu, izinkan Roh Kudus bekerja, izinkan Tuhan bekerja sampai firman-Nya benar-benar digenapi dalam hidupmu. Nah, dengar saudara, firman Tuhan pasti digenapi. Saya mau kasih tahu ke saudara dari Kisah Rasul. Kisah Rasul 1, ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama. Artinya tanah darah.
Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi ini kutipan dari kitab Mazmur. Biarlah jabatannya diambil orang lain. Artinya ini sudah ada. Di kitab Mazmur sudah ada ayat ini. Dan ayat ini harus digenapi. Semua nubuatan harus digenapi. Semua firman harus digenapi. Ya. Lalu ayat 21, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara tahu peristiwa ini terjadi di pasal 1 dari Kisah Rasul, ayat-ayat terakhir. Dan kita tahu masuk ke pasal 2 pencurahan roh terjadi. Jadi ada ayat di kitab Mazmur yang berkata tentang Yudas, biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Harus ada yang isi. Murid Yesus 12 orang. Jadi 12 orang itu harus benar-benar ada 12 orang. Dan waktunya sebelum pencurahan Roh Kudus. Sebelum pencurahan roh. Dan sebelum pencurahan roh ini terjadi. Nah, saya mau kita lihat lagi kitab Yoel. Ya. Kitab Yoel yang pasal 2 tadi. Pasal 2 ayat yang ke-24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Setelah ayat 24, setelah terjadi kelimpahan firman dan roh, Tuhan berkata di dalam ayat ke-25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun. Jadi Tuhan akan memulihkan. Saya mencatat ada 3 hal yang dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi peristiwanya harus terjadi terlebih dahulu adalah kelimpahan firman dan roh. Dan pemulihan yang akan Tuhan pulihkan terjadi sebelum peristiwa dari ayat yang ke-28. Yang berkata kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, saya mau bawa pikiran saudara. Ini peristiwanya mirip. Ya. Tidak sama soal waktunya, soal apa yang terjadinya tidak sama. Tetapi ini mirip dalam hal waktu sebelum pencurahan roh. Ketika Petrus saat itu dia tahu firman. Tapi Roh Kudus belum dicurahkan atas hidupnya. Dia tahu firman. Ada tertulis di kitab Mazmur tentang Yudas. Yudas sudah menerima bagiannya. Ya, dia mati bunuh diri. Jadi dia sudah menerima bagiannya. Nah, Yudas adalah murid Yesus. Murid Yesus 12. 12 orang ini melambangkan suku Israel juga. Jadi harus 12 orang. Dan harus terjadi sebelum pencurahan roh. Dengar saudara, pada saat mereka berkumpul di loteng Yerusalem, mereka tidak tahu kapan pencurahan roh itu akan terjadi. Tapi ketika Petrus mau mengambil posisinya. Dan dia berkata, firman Tuhan harus digenapi. Tanda-tanda sebelum pencurahan roh harus digenapi. Panision sudah dibangkitkan.
dan akan dibangkitkan terus. Jadi sedang dibangkitkan dan sudah dibangkitkan. Bani Sion akan bersorak-sorai. Ada kelimpahan dalam firman dan roh. Ada percepatan ilahi dalam kehidupan Bani Sion. Dan akan ada pemulihan. Nah, semuanya ini harus terjadi sebelum pencurahan roh. Jadi, waktu Petrus berkata bahwa harus ada pengganti Yudas, maka Petrus mulai berkata kepada 120 orang semuanya, kita harus tentukan siapa. Lalu diundi 2 orang. Ya, Barsabas dan Matias. Setelah dibuang undi, jatuh kepada Matias. Dan firman Tuhan digenapi. Murid Yesus 12 orang yang melambangkan suku Israel 12 orang. Ya. Dan peristiwanya sebelum pencurahan roh. Artinya begini saudara. Saya berharap saudara bisa mengikuti alur berpikir saya. Sebelum pencurahan roh harus ada yang terjadi. Dan yang terjadi itu benar-benar terjadi sebelum pencurahan roh. Murid Yesus harus 12 orang. Petrus tidak tahu kapan pencurahan roh. Petrus tidak tahu karena setelah Yesus naik itu waktunya cuma 10 hari. Nah, kita juga tidak tahu ketika Petrus berkata bahwa harus ada orang yang menggantikan Yudas. Itu hari keberapa? Karena firman Tuhan berkata pada hari-hari itu. Jadi di tengah-tengah. Tapi mentoknya di hari yang ke-9. Karena di hari yang ke-10 terjadi pencurahan roh. Saudara tahu, kalau Tuhan sudah berfirman artinya itu harus terjadi. Tidak peduli saudara mau mentok besok pencurahan roh. Hari ini tanda-tanda itu terjadi dalam hidupmu. Tidak peduli mau waktunya seperti itu. Tetapi yang pasti sudah dibatasi oleh Tuhan. Waktunya sebelum pencurahan roh yang besar. Artinya tanda-tanda ini akan terjadi dalam hidup kita. Ya, bangkitnya Bani Sion. Bani Sion yang bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan. Bukan karena usahanya sendiri. Lalu akan ada percepatan ilahi. Akan ada percepatan ilahi. Akselerasi di dalam akselerasi. Percepatan di dalam percepatan ilahi. Jadi akselerasi yang double. Ya, akselerasi yang lebih cepat lagi. Lalu ada kelimpahan dalam firman dan roh. Nah ini semua harus terjadi. Lalu setelah kalau kita hidup. Bani Sion hidup dalam kelimpahan firman dan roh. Maka Tuhan akan memulihkan hal-hal yang ada. Dan itu terjadi sebelum pencurahan roh yang besar. Ya, saudara bisa kira-kira waktunya kapan? Bangkitlah menjadi Bani Sion. Jangan mau ditipu oleh keberadaan dunia ini. Jangan mau ditipu oleh keadaan dunia ini. Mari fokus kepada firman dan rohnya. Sehingga tanda-tanda itu akan datang dalam hidup kita juga. Pemulihan akan datang dalam hidup kita juga. Lanjut, apa yang dipulihkan? Jadi kita harus tahu apa saja yang dipulihkan. Ya. Ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Jadi yang pertama yang dipulihkan adalah dalam hal keuangan. Ketika engkau sudah dibangkitkan sebagai Bani Sion. Jadi saudara harus tahu, dipulihkan hal keuangannya. Ini bukan tanda yang pertamanya. Harus ada yang utamanya dulu terjadi, baru pemulihan ini terjadi. Saudara harus masuk di dalam kehidupannya Bani Sion. Kehidupan yang memperkenan hati Tuhan. Dan diperkenan oleh Tuhan.
Dan saudara mengikuti kehendak Tuhan sehingga saudara bisa bersorak-sorai, bisa senantiasa bersuka cita, bukan karena apa yang terjadi dalam hidupmu, tetapi karena Tuhan ada di dalam hidupmu dan melakukannya dalam hidupmu. Lalu akan terjadi percepatan ilahi. Ketika engkau membaca firman, tiba-tiba Tuhan sudah menyingkapkan arti firman itu. Ya, dengan adanya percepatan ilahi, engkau akan menjadi kelimpahan di dalam firman dan roh. Nah, setelah ini semua terjadi dalam kehidupan Bani Sion, dalam kehidupan saudara, maka Tuhan akan memulihkan. Jadi saudara jangan fokusnya kepada apa yang Tuhan akan pulihkan. Karena ini cuma mengikuti saja. Tanpa saudara melakukan apa-apa, Tuhan akan pulihkan. Yang saudara perlu lakukan adalah saudara itu dibangkitkan menjadi Bani Sion. Hidup berada di dalam jalan Tuhan. Ya, mengikuti kehendak Tuhan. Tidak mengikuti agenda sendiri. Agendamu adalah agenda Tuhan. Ya, agendamu bukan agendamu sendiri. Agendamu sudah engkau buang, diganti dengan agenda Tuhan. Jadi ketika engkau melakukan segala sesuatu, Tuhan yang bergerak melalui engkau. Sampai engkau dilimpahkan dalam firman dan dalam roh. Karena ketika orang dikuasai oleh roh, Roh Kudus akan memimpin orang-orang yang dikuasai oleh roh. Akan dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Bukan kepada sebagian kebenaran. Tetapi kepada seluruh kebenaran. Sehingga engkau tahu yang engkau lakukan adalah benar. Bukan sekedar baik. Tetapi juga benar. Karena engkau mengikuti apa yang Roh Kudus tuntun engkau. Ya, apa yang Roh Kudus pimpin engkau di dalam tingkah lakumu, di dalam perjalananmu, di dalam langkah-langkah hidupmu. Nah, ketika engkau sampai pada titik itu, maka Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tuhan akan memulihkan keadaan keuangan kita yang tadinya kalau kita dapat uang, kok keluarnya juga gampang. Tetapi Tuhan sudah berkata, artinya firman ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, itu akan tidak ada lagi dalam hidup kita. Sehingga kalau kita menerima uang, ya karena ini dalam hal keuangan, uang yang berasal dari Tuhan. Entah Tuhan memakai cara yang mana, entah Tuhan memakai orangnya siapa, entah Tuhan pakai strategi yang mana, pokoknya kita menerima itu. Sekarang kalau kita menerima, uangnya tidak gampang keluar. Tidak ada-ada saja. Karena kalau bicara belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, itu contohnya ketika kita terima uang, ada-ada saja yang harus dibelilah, ada yang sakit lah. Nah kalau kita sudah hidup di dalam firman dan roh, sakitnya kan udah gak ada. Jadi kita gak keluar uang lagi untuk berobat, karena itu yang mahal. Lalu kita mau beli sesuatu, kenapa? Karena baju kan nanti rusak bagaimana? Kita harus beli. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Pakaiannya tidak pernah rusak. Sepatunya tidak pernah rusak. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tiba-tiba saja semua yang kita pakai kok awet-awet ya. Awet-awet semuanya sehingga pengeluaran kita makin minim. Tapi pendapatan kita makin besar. Tuhan sedang bekerja. Lalu kalau saudara baca tentang belalang, ya belalang pelahap, belalang pindahan, kita tentu ingat dengan kitab Maleakhi.
pasal 3. Artinya apa? Saudara jangan lupa membayar perpuluhan. Karena supaya hati kita tahir terhadap uang, hal pertama yang harus kita lakukan adalah setia membayar perpuluhan. Tidak peduli saudara sudah dengar yang lain berkata apa tentang perpuluhan. Tapi saudara harus bayar perpuluhan. Saudara harus setia membayar perpuluhan. Supaya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Artinya apa? Sorga terbuka atas hidup kita. Kalau sorga terbuka atas hidup kita, bukan uang yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan uang. Tuhan akan menjadikan kita brothers keeper. Sehingga uang yang ada pada kita, bukan kita pakai untuk kebutuhan kita, untuk keinginan kita. Bukan hanya itu saja. Tetapi lebih dari itu, uangnya kita pakai untuk memberi kepada siapa yang Tuhan suruh kita beri kepadanya. Haleluya. Ini pemulihan yang pertama. Jadi ingat saudara, sebelum saudara menerima pemulihan dalam hal keuangan, saudara harus setia bayar perpuluhan terlebih dahulu. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Tuhan berkati saya dulu baru saya bayar perpuluhan. Nggak bisa. Sejak sekarang ini saudara belum berkelimpahan mungkin. Saudara harus setia membayar perpuluhan. Setelah itu baru Tuhan akan melakukan bagian yang saudara tidak bisa lakukan. Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Itu sebabnya kalau kita kembali kepada Yesaya 59. Ya. Yesaya 59 ayat 21. Ini bicara tentang roh dan firman. Ya, dan yang mengatakan adalah Bapa di sorga. Bapa di sorga hidup di dalam perjanjian, hidup dalam hubungan ikatan janji. Dan orang yang ada dalam hubungan ikatan janji pasti akan dijaga dan disertai oleh Tuhan. Kalau saudara sudah lihat Yesaya 59 ayat 21. Ayat 21 adalah ayat terakhir di pasal 59. Pasal 60-nya dikatakan bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi ketika kelimpahan firman dan roh terjadi dalam hidup kita, maka kita punya kekuatan untuk bangkit menjadi terang. Dan hanya terang yang bisa mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Orang yang paling pintar pun tidak bisa mengalahkan kegelapan. Tapi kalau terang datang, kegelapan akan pergi. Itu sebabnya kalau saudara sudah bangkit menjadi terang, saudara tidak akan mencari-cari kegelapan. Kenapa? Saudara tidak akan menemukan kegelapan. Karena kalau saudara terang, begitu saudara datang, kegelapannya nggak ada. Maka firman Tuhan katakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Artinya kegelapan itu bukan bagian kita. Karena di kita terang. Kegelapan tidak bisa menguasai terang. Terang yang menguasai kegelapan. Jadi ketika kita memiliki firman dan roh dengan berkelimpahan, maka kita punya kekuatan untuk bangkit menjadi terang. Haleluya. Dan ketika kita bangkit menjadi terang, pemulihan dalam hal keuangan akan terjadi dengan begitu saja. Tuhan akan bekerja dengan begitu saja. Tuhan akan memulihkan keuangan kita. Dan ini yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan akan memulihkannya. Sehingga kita bisa melihat bahwa secara keuangan kita pun diberkati oleh Tuhan. Bukan kita urusannya yang rohani terus, lalu keuangan kita nggak diberkati. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memulihkan. Ini sama seperti perempuan Sunem yang ketika menerima firman, harus pergi dari Israel, dari Samaria, pergi
ke negara lain, ke bangsa lain selama 7 tahun. Dan ketika 7 tahun kembali, dia tidak punya apa-apa. Karena semua harta bendanya ada di Samaria. Ketika dia kembali, sudah tidak ada. Keledai yang dia punya, kalau 7 tahun ditinggal, pasti sudah mati. Karena keledai tidak bisa cari makan. Ya. Tapi ketika dia kembali, Tuhan memulihkan keadaannya. Bahkan memulihkan dengan keadaan yang jauh lebih baik. Kalau Tuhan yang memulihkan, artinya keadaannya jauh lebih baik. Perempuan Sunem malah mendapatkan hasil dari semua apa yang dikerjakan selama 7 tahun. Tapi dia tidak kerjakan, dia menerima hasilnya. Dan sekarang dia menerima laba sebesar omsetnya. Waktu dia mengerjakan, ya, waktu dia masih ada di Samaria, dia mengerjakan, dia harus bayar gaji, dia harus bayar biaya lain-lain. Jadi omsetnya itu bukan labanya. Tapi sekarang karena dia tidak menabur, dia cuma menuai saja, dia menerima 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Karena ketika dia datang, Tuhan sudah memulihkan keadaan Israel. Yang tadinya kelaparan menjadi makmur. Dan ketika perempuan Sunem datang, karena firman Tuhan datang kepadanya dan dia melakukannya, maka Tuhan memberkati dia 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Dan saya percaya inilah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ketika engkau benar-benar hidup dari firman dan rohnya. Engkau hidup di dalam firman dan rohnya. Maka hal keuangan ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan, keadaannya menjadi jauh lebih baik daripada engkau dulu pernah memilikinya. Karena Tuhan akan mengembalikannya dengan kualitas yang jauh lebih baik. Dengan kuantitas yang jauh lebih banyak. 7 kali lipat beserta dengan bunga-bunganya. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Engkau Bani Sion, engkau telah ditetapkan Tuhan untuk menerima pemulihan ini. Dalam nama Yesus, terjadilah atas hidupmu. Haleluya. Lanjut saudara, ayat yang ke-26. Maka kamu akan makan banyak-banyak, Yoel 2 ayat 26, kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan akan memulihkan pujian penyembahan kita. Makanya saya percaya ketika keluarga dipulihkan, maka pujian dan penyembahan akan keluar, akan timbul dari keluarga-keluarga yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sedang bekerja. Ketika Tuhan memulihkan keluarga, maka akan terjadi pemulihan dalam pujian penyembahan juga. Pujian penyembahan mulai keluar dari rumah tangga, dari keluarga-keluarga. Orang-orang yang belum pernah memuji Tuhan, bahkan sekarang mulai bisa memuji Tuhan, mulai bisa menyembah Tuhan. Orang yang sudah lama tidak masuk dalam suasana penyembahan, sekarang mulai masuk dalam suasana penyembahan. Menyembah Tuhan secara pribadi, menyembah Tuhan secara korporat juga, menyembah Tuhan. Dan Tuhan datang, dan Tuhan hadir dengan segala keberadaannya. Tuhan memberkati dengan hadiratnya. Tuhan memberkati dengan kuasa dan kasih-Nya dan perkenanannya turun atas hidupmu. Haleluya. Tuhan sedang memulihkan. Dan yang ketiga, Tuhan memulihkan. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan memulihkan nama baik kita. Kita tidak akan malu lagi. Bahkan ayat yang ke-27. Ditegaskan lagi oleh Tuhan. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini, Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Artinya nama baik saudara akan dipulihkan. Dan Tuhan serius dengan hal ini. Karena Tuhan berkata 2 kali. Artinya ini serius. Tuhan akan memulihkan nama baik kita. Nah, saya percaya ketika Tuhan bekerja, maka ini semua akan terjadi. Tuhan akan memulihkan nama baik kita. Saudara ingat cerita tentang perkawinan di Kana. Ketika mereka kehabisan anggur.
Kalau kehabisan anggur, ini akan menjadi aib. Ini akan menjadi malu yang luar biasa. Ya, keluarga pengantinnya akan menjadi malu. Keluarga akan menjadi malu. Tetapi di situ ada Yesus. Ketika Yesus bertindak, rasa malu itu tidak ada. Bahkan sebelum yang memilikinya, sebelum yang mengadakan pesta mengetahuinya, rasa malunya sudah tidak ada. Aibnya sudah tidak ada. Tuhan pulihkan begitu saja. Kekurangan air anggur tidak menjadi masalah lagi. Kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, anggur yang terbaik justru hadir. Tuhan sedang bekerja. Jadi tanpa keluarga pengantin ini tahu, yang seharusnya mereka akan mendapatkan malu yang luar biasa. Dan menjadi aib, pesta yang menjadi aib. Tetapi karena ada Tuhan, rasa malu itu mereka tidak miliki lagi. Aib itu yang seharusnya menimpa mereka, tidak menimpa mereka. Bahkan sebelum mereka tahu, saya percaya sebelum saudara mengetahuinya, Tuhan akan memulihkan nama baikmu. Tahun-tahun yang hilang sehingga namamu mungkin menjadi tercoreng. Itu akan dikembalikan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan sedang bekerja. Engkau adalah pelari terakhir. Dan ketika engkau sedang berlari, karena engkau adalah pelari terakhir, maka kesalahan dari pelari-pelari sebelumnya, kekurangan dari pelari-pelari sebelumnya akan engkau tutupi. Karena nama baik itu sedang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Tuhan sedang bekerja. Maka Tuhan akan memberikan engkau kekuatan untuk berlari secepat-cepatnya. Oh, firman Tuhan katakan kita akan berlari seperti Elia di dalam roh. Ya, walaupun Ahab naik kereta, Elia berlari. Tetapi Elia lebih cepat sampainya. Engkau akan menjadi pelari yang tercepat. Sehingga engkau yang memenangkan piala itu, engkau yang memenangkan kejuaraan itu. Di dalam nama Yesus aku deklarasikan, semua pemulihan ini terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dipulihkan dalam hal keuangan. Engkau akan dipulihkan dalam hal pujian penyembahan. Engkau akan dipulihkan nama baikmu. Di dalam nama Yesus, terimalah dan terjadilah dalam hidupmu. Haleluya. Angkat tanganmu, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang kau berikan kepada kami. Untuk firman-Mu pada hari ini. Biar nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Biar nama-Mu dipermuliakan di dalam kami dan melalui kami. Sehingga banyak orang mau datang kepada Engkau dan bersujud menyembah Engkau. Ini waktunya Tuhan. Engkau bekerja terus di dalam kehidupan kami. Bangkitkan kami menjadi Bani Sion-Mu. Orang-orang yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Sehingga kami menerima semua yang kau sediakan bagi kami. Dan kami percaya kalau firman-Mu sudah berkata ini terjadi sebelum pencurahan roh yang besar itu. Maka ini pasti terjadi. Sebelum pencurahan roh yang besar itu akan terjadi dalam hidup kami. Dan kami menerima itu semua karena Engkau yang mengatakannya. Dan kami terima itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya.